Halo seluruh siswa-siswi yang terkasih, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Materi ini dipelajari untuk matematika SMA, untuk kelas 10 matematika wajib, dan kelas 11 matematika peminatan. Bersama saya, Ibu Ocha, Guru SMA Sinkarulus, Yayasan Tarakanita Wilayah Bengkulu. Untuk grafik yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Kita buat dulu tabelnya. Untuk nilai X-nya dari 0, 30, 45, 60, 90 hingga 360 ya. Sudut-sudut istimewa. Kemudian kita cari nilai sin X-nya. Sin 0, 0. Sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, hingga sin 360 derajat yaitu 0. Kemudian kita buat untuk sumbu X-nya, sumbu mendatar itu mulai dari 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, hingga 360. Kemudian sumbu Y-nya ada 0, ada setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tidak ada yang angkanya di sini, terserah, tapi mau dibuat juga tidak apa-apa. Yang untuk sumbu Y ke bawah ada minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, minus 1. Kita buat sesuai dengan tabel yang tadi, 0 derajat 0, 30 derajat sinnya setengah, 60 derajat sinnya setengah akar 3, 90 derajat sinnya 1, sampai 360 derajat. Nah, kalau sudah, baru kita kelihatan nanti inilah yang warna ungu inilah adalah grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Berbentuk gelombang ini, satu bukit, satu lembah. Ada dua puncak atas, titiknya di 90,1, puncak bawah titiknya di 270,-1. Dan yang kedua untuk grafik fungsi Y sama dengan cos X, sama kita buat tabel dulu. Dari 0, 30 hingga 360 derajat. Nilai cos 0 adalah 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, hingga cos 360 derajat yaitu 1. Kita buat sama ini dengan fungsi sin tadi ya. Fungsi X-nya 0, 30, 60, 90, hingga 360. Fungsi Y-nya setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Yang ke bawah min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Ini kita sesuaikan titik dengan di tabel tadi. Kalau cos 0, 1. Cos 30, setengah akar 3. Cos 45, setengah akar 2. Cos 60, setengah. Cos 90, 0. Dan seterusnya hingga sampai 360 derajat. Nah, setelah kita buat, terbentuk garis lengkung seperti ini, terbentuk garis lengkung seperti ini, itulah namanya grafik Y sama dengan cos X. Ya, satu gelombang. Puncak di bawahnya min 1. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan tangan X. Untuk tangan, nilai X-nya atau derajatnya hanya 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Untuk tangan 0, 0, tangan 45, 1, tangan 90 indefinite atau tak terhingga, tangan 135 min 1, tangan 180, 0, hingga tangan 360 derajat 0. Kita buat sumbu X-nya 0, 45, 90, 135, 180 derajat, 225 derajat, 270, 315, hingga 360. Sumbu Y-nya tadi hanya min 1 dan 1, serta 0. Nah, untuk tangan 90 dengan tangan 270 tadi kan tak terhingga atau indefinite. Itu dibuat aja garis lurus seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi tangan 0 itu 0, tangan 45 1, tangan 135 min 1, tangan 180 0, tangan 225 1, dan seterusnya hingga tangan 360 0. Kita buat grafiknya. Tapi karena grafiknya ini fungsi trigonometri, jangan ditarik garis lurus ya, garis lengkung seperti ini. Lengkung, kemudian ini yang 90 tadi buat garis lurus aja, juga lengkung, kemudian yang bawah 360 turun ke bawah. Tanda panahnya dilihat. Ini ke bawah, yang ini ke atas, naik ke atas, nanti ada ketemu titik di atas nggak? Tidak ada. Ya, hingga karena 90 tadi kan tak terhingga. Tapi hampir mendekati. Ini juga yang ke bawah tadi, ke bawah, tanda panahnya yang ke atas, tanda panahnya ke atas. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan tangan X.
Kemudian, cara menggambar grafik fungsi yang lain. Kalau seperti ini, fx-nya sin kx, atau cos kx, atau tangen kx. Grafik fungsi sin kx dengan a elemen bilangan real dan a tidak 0 dapat diperoleh dari grafik fungsi trigonometri sin x dengan cara periode grafik fungsinya dilihat dari ini, dari k, yaitu periode grafik fungsi fx sin kx. Berlaku juga untuk grafik fungsi cos kx dan tangen kx. Contohnya gini, buatlah grafik fungsi sin 2x intervalnya 0 hingga 360 derajat. Nah, grafik sin 2x ini memiliki periode, artinya pada absis 180 terjadi satu gelombang, atau pada interval 0 hingga 360 terjadi dua gelombang. Jadi dua ini tadi patokannya, dari 0 sampai 360 berarti tadi ada dua gelombang. Nih, 0 sampai 180, dua gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah. Dari 180 hingga 360 juga ada satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Ini kalau di total dari 0 sampai 360 itu ada dua gelombang. Naik, turun. Nah, namanya periode ini tadi, 2x tadi. Ya, dua gelombang. Itu juga berlaku untuk cos, juga berlaku untuk tangen. Kalau seperti ini, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan setengah sin x dan fx sama dengan min 2. Nah, kalau yang seperti ini, itu patokannya pakai yang grafik x sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x. Tadi kan kalau sin 0, 0. Sekarang kalau y-nya sama dengan setengah sin x, setengah kali 0 ya 0 kan? Kalau grafik fungsinya sama dengan min 2 sin x, min 2 kali 0 ya 0. Kalau yang 30 sin x, sin 30 setengah. Berarti kalau setengah sin x, setengah kali setengah seperempat. Kalau min 2 sin x, min 2 kali setengah, min 1. Kalau yang 60, sin 60 setengah akar 3. Kalau setengah sin x berarti setengah kali setengah akar 3, seperempat akar 3. Min 2 sin x berarti min 2 kali setengah akar 3, berarti min 3. Dan seterusnya hingga 360 derajat. Jadi intinya, kalau bentuknya seperti ini, kalian buat dulu tadi tabel yang sin x. Kemudian tinggal dikali aja dengan setengah, min 2. Tergantung angka di depan sin x-nya. Kemudian tinggal dibuat grafik fungsinya seperti ini kan. Yang warna ungu ini, tadi adalah grafik untuk y sama dengan min 2 sin x. Karena ini min 2, ya jadi gelombang pertama di bawah. Jadi dia lembah dulu baru bukit. Sedangkan yang atas sin x sama dengan dan setengah sin x tadi, ini kan positif. Jadi dia naik di atas dulu. Ya, bukit dulu baru lembah. Nah, yang warna merah ini untuk grafik y sama dengan sin x. Yang putus-putus ini untuk grafik y sama dengan setengah sin x. Sekarang kalau untuk grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 2 sin x. Sama. Balik lagi ke tabel tadi. Kalau sin 30, setengah kali 2, tuh. Dan seterusnya hingga 360 derajat. Ini ya, ini untuk pengetahuan. Nah, grafik yang warna merah itu adalah grafik fungsi y sama dengan sin x. Grafik yang warna hijau untuk grafik fungsi 2 sin x. Coba dilihat perbedaannya. Puncak tadi untuk y sin x, puncaknya adalah di 1 dan min 1. Sedangkan untuk 2 sin x, puncaknya di 2 dan min 2. Nah, tadi kalian balik lagi ke grafik sebelumnya tadi, kalau setengah sin x puncaknya di mana? Kalau min 2 sin x puncaknya di mana? Perhatikan. Itu ada polanya tersendiri. Sekarang kalau yang grafik fungsi 1 plus sin x.
artinya 1 plus sin X. 1 tadi apa? Kalau 1 itu berarti nilai Y-nya itu naik 1. Ya, mulai dari 1, enggak dari 0. Naik 1. Udah, gambar seperti biasa untuk grafik sin X. Kemudian masukkan ke tabel tadi. 1 ditambah misalnya sin 30. Sin 30 tadi setengah. 1 tambah setengah berarti 1 setengah. Kalau sin 90, 1. 1 tambah 1, 90 derajat. 1 tambah 1, ya 90 derajat. 1 tambah 1 berarti 2 ya. Berarti puncaknya di 2. Gitu seterusnya. Ya. Tinggal dibuat tabelnya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kalau pergeseran grafik fungsi trigonometri. Pergeseran grafik fungsi trigonometri. Ini grafik Y sama dengan sin X. Geser. Jadi, Y sama dengan sin X plus 90 derajat. Nah, kesimpulannya, grafik Y sama dengan A sin X dapat diperoleh dari grafik Y sin X dengan cara mengalihkan tiap koordinatnya dengan A. Jadi, kalau ada 2 di sini, ya tadi sin 30 berapa hasilnya dikalikan 2. Sin 60 berapa dikalikan 2. Ya. Kalau untuk yang bentuknya B plus sin X, jadi ada penjumlahan depannya, dapat diperoleh dari menggeser grafik Y sama dengan sin X ke atas, kalau B-nya itu positif, dan ke bawah kalau B-nya itu negatif, atau kurang dari 0. Ya, kalau B plus sin X. Nah, itu kalau ke atas ke bawah. Tapi, kalau dia pakai kurung dalamnya ini, misalnya sin X plus K, misalnya sin X plus 30 derajat, dapat diperoleh dari menggeser grafik ke kiri, ya, kalau A-nya ini positif, sejauh K satuan dan ke kanan bila A-nya negatif. Sejauh K satuan. A itu ini di depan tadi, ini kalau ini 1 berarti kan positif tuh. Geserkan ke kiri. Ya, ke kiri. Ke kanan. Kalau di sininya min 1, ya misalnya min sin X, geser aja ke kanan. Sejauh K satuan. Misalnya 90 derajat ya sejauh 90 derajat. Oke, sekarang ada 3 soal latihan. Coba dibuat di buku latihan, digambar grafiknya seperti apa. Yang pertama, Y sama dengan 2 plus cos X. Tadi kalau penjumlahan, berarti kan yang digeser atas dan bawah ke atas naik 2 untuk cos X. Kalau yang nomor 2, Y sama dengan cos dalam kurung X min pi per 6. Pi per 6 ini berapa sih? Itu kan 180 ya. 180 bagi 6 berarti 30 derajat. X min 30 derajat. Berarti geser ke kiri apa kanan? Karena di depan cosnya ini 1 dan dia plus, berarti gesernya ke kiri. Sejauh 30 derajat. Kalau yang nomor 2 ini kompleks. Ini ada 2 kali sin dalam kurung, sin 3 dalam kurung S min 15 derajat. Dibuat coba ya. Gambar. Kalau tidak bisa, silakan tanya ke gurunya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, you can find me at IG @widiocha. Bisa bertanya di Instagram Ibu, karena komentar di YouTube ini dimatikan. Oke, jangan lupa like dan subscribe, serta di-share kalau ini masih dianggap, atau masih kalian perlu gitu ya. Terima kasih, see you, bye-bye.